Shalom teman-teman. Kita bersyukur kita masih boleh beribadah bareng. Kita bersyukur kalau kita masih punya waktu untuk menyembah Tuhan bareng-bareng. Kita bawa persoalan kita hari ini. Kita saat teduh sejenak. Kita mau berdoa. Naikkanlah doa kita ke hadapan Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Yesus padaku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita naikkan pujian sekali lagi. Kita mau berseru kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup menolong kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur jikalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sucikan dan layakkan kami Tuhan, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini akan menyampaikan kebenaran-Mu. Suci kuduskan hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan hari demi hari. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak persoalan yang kita alami. Bukan hanya masalah virus corona, tapi masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bahkan masalah studi. Saudara, persoalan itu boleh terjadi, dan saya percaya Tuhan izinkan kita alami. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita jangan melupakan Tuhan dan kebaikannya yang pernah kita alami dalam hidup ini. Firman Tuhan ini dilandaskan dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Tapi saya tidak membaca semuanya. Nanti teman-teman bisa membacanya sendiri. Tapi saya membacanya di ayat yang ke-17 dari Ulangan pasal 8. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Teman-teman yang saya kasihi, ketika sedang dalam kemakmuran atau kelimpahan, banyak orang tidak menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena harta dan kekayaanlah yang menjadi sumber pengharapan dan andalannya, bukan lagi Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang ngakunya anak-anak Tuhan, tapi dalam hidupnya tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ada hal-hal lain, ada ilah-ilah lain yang dia andalkan. Inilah yang diperingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kemakmuran dan kelimpahan membuat orang cenderung melupakan Tuhan dan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, apakah saudara melupakan Tuhan? Saudara yang tahu. Sudah menjadi rahasia umum. Jika orang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, cenderung untuk berubah sikap, menjadi orang sombong atau tinggi hati. Mereka berpikir dengan harta kekayaan yang melimpah, mereka bisa melakukan apa saja. Dan di dalamnya mereka menemukan kebahagiaan hidup yang seutuhnya. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan, dalam ayat 14. Mereka juga berpikir bahwa harta kekayaan miliknya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Mereka lupa bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan, karena Dia adalah pemilik segala sesuatu. Sementara kita ini hanya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola berkat tersebut. Jadi
Status kita di sini itu manajer, bukan owner. Kekayaan, keberhasilan atau kesuksesan adalah kasih karunia Tuhan semata. Karena itu kita tidak pantas berkata kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh semua ini. Kita tidak pantas untuk membanggakan diri kita. Seharusnya kita sadar bahwa semua ini adalah karena Tuhan. Jelas ayat 17 berkata, dikatakan sana, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita baca cerita ini, ya dalam ulangan ini, di mana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memimpin mereka di padang gurun. Supaya apa? Mereka mengembara di padang gurun itu supaya apa? Selama 40 tahun. Supaya mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu mereka diperingatkan dalam ayat 18. Haruslah engkau ingat. Siapa objek yang harus diingat di sini? Jawabannya jelas adalah Tuhan. Janjiannya. Yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata ingat di sini itu sangat penting, saudara. Kata ingat ini berarti upaya yang dilakukan untuk menimbulkan kembali dalam pikiran. Upaya untuk menimbulkan kembali dalam pikiran apa yang sudah kita rasakan bersama Tuhan. Apa yang sudah kita alami bersama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita harus ingat itu. Ketika kita mengingat itu, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan tinggi hati, tapi kita makin merendahkan diri. Kita akan memuji Tuhan. Saudara, Musa menasihati umat Israel agar mereka selalu mengingat semua perkara yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mulai saat mereka keluar dari Mesir, di padang gurun, mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bahkan sampai memasuki tanah perjanjian. Saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Dan ingatlah selalu akan kebaikannya. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, saudara dan saya ini bukan apa-apa. Saudaraku, sebagai orang beriman, kita harus senantiasa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Karena itu pantaslah kita senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukur menunjukkan betapa kita memiliki iman yang dalam kepada Tuhan. Bersyukur juga bisa berarti tanda kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan akan kebaikannya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Apapun yang saudara alami saat ini, baik itu dalam penderitaan, baik itu dalam kesusahan, maupun dalam kelimpahan, ingat itu semua karena kebaikan Tuhan. So saudara-saudara, jangan pernah melupakan Tuhan dan kebaikannya dalam hidup saudara. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Tuhan sudah berbicara kepada kami agar kami senantiasa selalu mengingat Tuhan dalam hidup kami. Dan juga janji-janji Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah kami alami bersama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau saat-saat ini kami sering melupakan Tuhan.
Bahkan juga dalam kesuksesan, kelebihan kami sering membanggakan diri kami. Kami sering menganggap bahwa itu adalah hasil usaha kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau berkati teman-teman hamba yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita akan berdoa khususnya untuk negara kita Indonesia dan untuk pandemi yang ada. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Doa Kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami datang memenaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk situasi bangsa kami saat ini Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Engkau lawat bangsa ini Tuhan. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Bahkan untuk pemerintah, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, Tuhan menolong mereka. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam pengambilan setiap keputusan Tuhan. Supaya keputusan itu adalah sungguh-sungguh keputusan berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk upaya mereka untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Bahkan seluruh rakyat Indonesia, hamba berdoa biarlah Tuhan kami patuh kepada peraturan pemerintah. Apa yang disarankan, apa yang dihimbau oleh pemerintah ya Bapak. Tuhan, hamba juga berdoa untuk tim medis. Biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan menjagai mereka. Tuhan memberkati mereka. Secara khusus untuk teman-teman kami, baik untuk Niken, untuk Amel, biarlah Tuhan memberkati mereka yang terlibat secara langsung di dalam penanganan COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka dan jagai mereka Tuhan. Bahkan kami juga untuk setiap anak muda di tempat ini Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau berkati mereka. Supaya semakin hari mereka semakin produktif. Mereka semakin menjadi orang-orang yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa mungkin di antara kita ada yang bergumul masalah pekerjaan. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah studi. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah jodoh atau pasangan hidup. Hamba berdoa berikan kami apa yang kami harapkan ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemik ini kami tetap memiliki hati yang mau rindu bersekutu dengan Tuhan. Hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan semakin hari kami semakin memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ini doa kami, ini permohonan kami. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.